selaku tim Bacer, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita bersyukur bahwa tidak ada dalam satu hal dalam kehidupan ini yang tertutup. Ini adalah salah satu rencana Allah dalam kita bersilaturahmi. Untuk itu sedikit banyak mungkin saya bisa menyampaikan atau membagi pengalaman kepada para saudara yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah penyembelihan ini, kalau saya boleh cerita, saya pengalaman sudah banyak. Mungkin kalau jumlah ekornya sapi ini, saya di Jakarta dulu, Pak, cerita dikit ya, menunggu waktu. Satu hari itu rata-rata 30, kalau satu bulan bisa dikalikan kita. Termasuk hari belum hari raya ya, kalau hari Lebaran itu 150 per hari, dikali 5 hari. Pokoknya jumlahnya banyak lah. Terus banyak pengalaman saya pernah pakai makun yang ukuran sapi dipingsankan pakai alat. Ada yang pakai apa itu peluru dan ada yang pakai udara. Tuning. Iya, itu tekanannya berapa? Ada ukurannya. Itu pelurunya juga ada ukurannya, kuning, hijau dan hitam. Untuk rata-rata berat sapi ada ukurannya semua. Nah itu alhamdulillah saya udah lulus juga hitungan sekali hitungan 15 detik sapi nggak bergerak dan ada bagian di sini. Oke, itu aja. Terus terkait masalah pemotongan sapi, saya pernah dicek namanya Bacer. Bacer itu perwakilan dari Australia. Dia mengecek sapi yang dipotong itu kecepatan matinya. Nah, jadi kecepatan mati itu terukur diselesaikan ketika kita mempunyai alat tajam. Jadi ketajaman itu bisa memutuskan semua permasalahan urat. Ini dengan peredaran darah cepat mungkin. Dan itu juga ada di saat sapi membuang udara dan sapi di saat menghisap udara. Nah itu sering dilakukan tuh, pasti kita pegang perutnya tuh di saat dia perutnya kan kalau ini dia kecil, itu dia naik. Kalau dia buang, dia gede. Gitu. Kalau dia justru dia kalau buang dia semakin besar. Nah itu pengambilannya itu di saat dia narik. Nah itu kan sering nggak ketemu. Nah di saat kita motong itu yang penting itu sapi itu kondisinya nggak panik, nggak. Semua sapi pasti yang mau dipotong pada dasarnya panik, pusing, dia stres ya kan. Nah tapi kita ada perlakuan untuk penanganan sapi itu. Sapi setelah diambrukkan dia ada namanya masa dia kritis, di saat dia memberontak ingin bergerak itu dibiarkan berapa menit. Setelah habis selesai baru kita melakukan. Kalau di saat sapi berontak dan itu yang nggak boleh. Kan semua pasti memang mau dipotong. Tapi ada dasarnya. Sapi diambrukkan dia kondisi masih panik itu tidak boleh dipotong. Tapi sapi kalau udah diambrukkan itu ada masanya dia. Kadang dia udah ambruk, dia berdiri lagi, ambruk, berdiri. Itu harus kita ngikutin ritmenya. Dia kalau bahasa Yunaninya lumrah. Lumrah itu dia ketika dilakukan perlakuan dia ingin berdiri lagi. Nah itu dia sampai tenang dulu dan napasnya mulai reda, baru kita melakukan pemotongan. Dan yang paling penting setiap kita mau melakukan, karena ini kaitannya menyembelih, kita tahu benar dengan karakter pisau. Jangan sampai kita melakukan kita nggak tahu karakter pisau. Minimal yang ngasah jangan orang lain. Karena kita yang mau melakukan ketajaman itu yang mengukur kita sendiri, nggak boleh orang lain. Karena setiap manusia darah, jantung semuanya punya ukuran dan ukuran orang nggak sama dengan ukuran kita. Jadi minimal untuk meyakinkan itu benda yang kita pegang ini adalah keyakinan kita untuk melakukan sesuatu dan menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak triknya yang disampaikan oleh Bapak kemarin itu bagus semua, betul semua. Ya seperti yang disampaikan kurang lebihnya gitu pisaunya. Tapi yang berapa kali saya ada masalah, saya nggak menunjuk. Tapi waktu dulu ada orang yang memotong itu pernah dia bawa senjata dia sendiri. Setajamnya pisau, kalau nggak diberikan alat yang namanya kristal ini, dia nggak akan tajam.
Ini iya. Nah, Kalian. iya. Jadi ini tahu kita sebelum kita asah kita apa, kita tahu karakter pisaunya ini ketajamannya apa, kita bisa coba di situ di kuku. Kalau dia tumpul dia, tapi kalau dia tajam dia berhenti. Kalau diterusin pasti itu ukuran yang sangat sederhana aja. Terus yang kedua di rambut kalau nggak ada alat yang lain. Nah kalau memang kita ragu ini di kuku ini bisa kita dorong ini. Ini kan kalau maksudnya ini yang ini yang tumpulnya. Kalau yang tajamnya dia nempel. Ini begini berhenti. Udah nggak bisa berhenti. Itu rumus. Jadi kalau pisaunya tumpul ya pasti itu satu. Terus yang kedua cara ngasahnya ada yang kita sistemnya ini pisau ini udah lama nggak diasah. Kita ngambil jalan pintas. Kalau ngambil jalan pintas ini kita bisa ngambil kemiringan agak. Tapi kalau pisau itu udah tajam kita ngambilnya cukup. Itu aja, nggak perlu buru-buru. Nah terus kalau ngukur kristal ini bagus apa enggak kita lihat dari kemahninya. Nah ini bagus nih. Kalau dia yang kurang, dia magnetnya rendah. Selanjutnya cara motong, kalau saya dari dulu pisau itu saya pernah pertama saya di sini pisau saya hanya sekitar ya segini. Nah, terus karena banyak peraturan dan apa kita ngikutin peraturannya. Nah kalau sapi yang segini, kalau timbangan sapi yang 200 sampai 300 itu ribet. Ininya mentok di ubin dulu, jadi nggak bisa. Ada lagi yang saya udah pakai segini dulu pakai herder, tapi memang tajaman dan nariknya juga. Nah kalau ini diperagakan melalui saya bicara gini kayaknya kurang. Ntar kalau mungkin bisa diperagakan tempat yang mana bisa tahu benar yang pertama. Tapi kalau memang ada alatnya, kalau di stunning box itu kan memang ada ruangnya ya. Ketika sapi dirobohkan itu ada longgar, sapinya itu pisaunya bisa longgar, ini bisa masuk. Kalau di ubin dia dibalik, ini kalau kita masukin pasti mentok di ubin, jadi nggak bisa. Jadi bedanya itu aja. Seperti yang dilakukan Pak Anu kemarin yang di acaranya di Bekasi, ya begitu kira-kira. Pisaunya tajam, enak narik. Nah terus masalah jarak, karakter sapi ini banyak nih. Kalau sapi perempuan itu rata-rata ringan kita kulitnya nggak tebal. Ada lagi semua sapi itu ada karakternya. Yang paling berat itu kerbau. Kerbau itu ketebalannya itu pasti sejempol kaki kulitnya ketebalannya itu. Nah kalau kita nggak ada tenaga yang kuat, ya bisa 2 kali 3 kali. Yang nggak boleh itu ketika kita motong belum putus kita angkat, maka usahakan pasti ada kendala. Ketika kita motong belum putus, itu usahakan masih tetap nempel. Nah kalau memang kita lemah atau udah tenaga udah habis, ini ada makmum yang di belakang bantu menekan untuk menyelesaikan itu. Terus kedua, ketika sapi itu sudah kita potong, ini udah putus, itu nggak boleh ditekan lagi. Itu udah selesai, bisa sekali selesai udah, yang nggak boleh itu kita melakukan pengulangan. Ketika itu udah putus, kita udah yakin itu putus, udah kita angkat. Jangan kita udah angkat, ini udah kita putus, terus kita tekan lagi. Itu berapa ada teguran, tapi ini kita sharing saja kan, nggak apa-apa. Ntar mana yang terbaik kita ambil semuanya. Jadi ada beberapa. Intinya di saat kita melaksanakan pemotongan itu, ketika pisaunya ini nggak tajam ya proses kematiannya lambat. Terus ada lagi setelah ini ada pembuluh darah, yang tengah ini ada penerima napas, terus yang kedua itu makanan, penerangan makanan. Nah di sini ada urat besar dan urat kecil lembut. Kalau kita lihat, kalau sapi dari potong nggak kelihatan. Kalau sapi udah kepotong, udah mati, dia nutup. Kalau masih hidup, dia dipotong, cepet geraknya itu kelihatan tuh penyemburannya. Ada yang paling gede, ada yang kecil. Itu ada 2 yang disampaikan Pak Eko. Namanya saya kurang tahu. Nah itu ada 2, yang satu pembuluh besar dan yang kecil. Itu kalau sapi udah mendekati mati, dicari nggak ketemu. Dia karena fungsi dia itu dia ngebuka di saat dia hidup.
Kalau mati sudah nggak bisa. Jadi kalau sudah mati suruh nyari, kayaknya apa? Itu aja Pak. Mungkin Kira-kira. tempat pemotongan di leher itu. Oh iya. Nah ini Ya. kalau itu kan ada. Ini namanya. Jangan sekali-kali kita motong itu pas di akun. Ini di akun ini dia sistemnya ada benjolan. Itu kalau kita potong masuk sebentar, ini dia ngunci. Jadi pisau kita bisa jadi kejepit. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Berapa jari dari jakun itu kira-kira? Ini kan saya belum tahu ya apa yang sebenarnya itu ada 4 jari. Nah itu kebanyakan 4 jari itu kalau yakun di sini dia udah lewat. Berarti di belakang yakun, jangan di depannya. Ya. Ini kan yakun nih, jangan di depan di sini berarti. Iya, enggak, iya, benar. Yang penting itu kan ketahuan di raba itu satu dari. Itu kalau ngambilnya nggak pas, kalau ngejepit itu udah itu masuk separuh aja. Pisau maju mundur biar tajam dia. Karena dia di saat dia motong itu dia merapat. Kalau di bukan jakunnya itu dia putus saja. Gitu. Berarti di bawah jakun ya? Iya. Jadi itu kelihatannya sepele. Kalau ntar mau iseng bener, dicoba pasti macet. Kalau sapi itu yang nggak punya jakun, yang cewek itu nggak punya juga ya? Semua ada. Semua lebih sakit, lebih manggil. Iya. Yang nggak timbul. Man itu aja dia itu kan. Tidak aja nanti pangan. Karena itu kan tujuannya yakun itu kan untuk dia apa? Narik. Itu kuat bener itu, kayaknya sepele. Tapi kalau pas di sininya, sudah dipotong itu nggak tuntas tuh. Maka dia ada putus dia udah muncul. Terus untuk apa namanya? Kita melihat setelah memutusnya itu di bawah jakun ya. Setelah itu ditahan dulu pisaunya beberapa detik yang memastikan dia tuh memang betul-betul putus ya, baru kita angkat gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya kan kalau praktek dengan yang disampaikan itu beda. Artinya secara teori, iya, secara teori kita sudah motong itu sekali tarik itu tuntas. Tapi itu kan memerlukan beberapa penelitian. Nah kalau kita baru pertama mungkin ada nggak yakin atau ya wajar. Tapi kan terada pemandu ini udah putus. Pasti kalau pemula kayak nggak yakin. Padahal kalau dicek ntar setelah ini sudah tuntas semuanya. Kalau gelambirnya yang tebal tadi gimana? Ya paling kita gulung aja ke atas. Dilipat ya atau digulung? Ke atas. Ini tergantung kita mau ngambilnya nih mau dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas. Kalau dari bawah? Dari bawah kita gulung, kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Oh. Jadi ini nih apa? Ini cuma variasi aja. Dia mau kayak apa? Kalau ini udah kegulung ke sini, yang difungsikan tetap ini aja. Dia udah putus. Jadi kayaknya nggak putus kan ini kulit yang sini, tapi ini putus dalamnya. Jadi pas saya tadi pada saat penanaman ke sana, sapi sudah roboh kan, sudah posisi tersembirai. Nah, disarankan bahwa Bapak ini megang dulu. Oh siap. Posisi. Oh iya. Nah, kemudian diarahin empat yang tadi udah dipegangin dulu supaya mengenal benar yang mana posisinya di mana. Pegangin dulu. Iya. Yang bapak-bapak berempatnya harus gantian tahu posisinya dulu. Jadi tidak jalan lagi langsung pegangin, nanti gantian pegangin dulu benar. Nah setelah itu baru langsung naik. Artinya dengan penyampaian itu dan beliau sudah meraba-raba itu menambah keyakinan bahwa sekali step itu sudah selesai. Ya begitu. Makanya sebelum benar-benar mau sebelah pastikan yang tadi itu kenal dulu. Jadi agak ngambil nggak apa tapi kenal dulu supaya lebih yakin lagi. Itu tambahan aja. Tadi dulu untuk penyamaan nafas tadi itu ketika dia menghirup atau mengeluarkan? Dia lagi apa? Lagi apa? Menarik. Menarik nafas ya. Lalu kita makanya kan sembulannya pasti kita tarik putus tuh langsung dia buang tuh bener tuh. Oh. Jadi ketika menarik nafas itu baru kita ya. Mungkin kalau ada lagi yang dia memang bener tuh dia tahu geraknya sapi itu dia nafas tuh dibandingin dengan gerak yang melakukan eksekusi itu.
geraknya itu sampai segitunya taunya. Ya, kan udah putus tuh dia semburannya tuh sampai dalam itu pas napasnya yang Kebuang. keluar. Itu setelah dia itu berapa menit kira-kira betul-betul mati? Nah, Ya, itu nggak bisa ditentukan ya. Tergantung karakter sapinya ya. Karakter sapi. Anggaplah sapi Bali. Iya. Ini banyak sapi itu ada yang namanya kelasnya stres, ya kan? Sapi itu relax, sapi apa punya itu. Nah ini kan banyak kemarin itu apakah yang cepat matinya yang cepat matinya itu yang bagus? Yang di sini yang dicari yang sapi itu darahnya yang keluarnya paling cepat. Ketika sapi itu darahnya keluarnya banyak cepat, itu unsur kematiannya di situ. Nah ada beberapa sapi yang itunya sudah keluar banyak, udah nggak keluar lagi, itu masih ada gerakan. Jadi dia fungsi yang itu masih bekerja, tapi darah udah lambat. Dia lambat, ada pengelambatan itu ada. Nah itu ada dulu ada alat pembantu ini di sini ditusuk, dibuat cepat rongga napas tuh dia kalau ditusuk dia langsung, karena itu membantu proses. Terus ada beberapa lagi yang nggak boleh kan, ini ya saya ngikutin anunya aja. Itu kan kalau di kondisi kayak Idul Fitri itu permintaan rame itu banyak. Kalau kita nunggu satu ini enggak. Iya. Jadi itu ada yang memang peraturan tetap nggak boleh, harus sapi itu benar-benar udah mati. Iya. Kira-kira berapa menit tuh estimasinya? Itu sih 7 menit sudah sampai. Tapi kalau misalnya gerak-gerakannya mendadak, oh itu di mata yang paling cepat itu, ntar bisa lihat di situ. Jadi matanya sapi itu kalau masih hidup dia dipegang ini gemetar. Matanya itu nggak sampai disentuh di sininya, itu getar. Jadi sekarang kalau lihat sapi sehat apa enggak di situnya aja. Jadi belum dipegang aja ini dia ada Nah sapi udah mati, udah dipotong juga. Kalau dia masih responnya ada itu belum mati. Itu respon terakhir tuh di organ tubuh itu menginstruksikan dia udah nggak fungsi. Ada lagi ini udah mati, badannya masih gerak. Ada. Terus ada di sapi itu sudah dipopel, udah dilepas palanya. Tapi ada pembuluh namanya ada di tulang itu ada namanya sumsum. Itu kalau dibilang rata itu ada panjang. Nah itu kalau pala sapi udah dihilangin, udah lepas, itu saya sogok sapi gerak kakinya. oh, anunya sarafnya ya. Iya, itu gerak. Nah, Dan itu gerak udah itu bahaya mati. juga bisa nendang. Iya, kalau ada sapi udah dibalikin gini, itu bisa. Nah, ntar kalau biar tahu dia, ntar dikit aja, ini itu bahaya. Jadi memang ada unsur itu yang kita sogok itu dia masih fungsi. Tapi bukan perintah. Iya, bukan perintah dari otak, bukan. Itu ada salah satu refleks otot seperti kayak kita yang dipencet sini yang mengangkatkan. Kemudian Iya. Izin kalau sapi itu ketika diparkir, kemudian sapi itu ketika perubuhannya itu ada yang nggak jinak, itu gimana nangannya? Dari pengalaman. ya kalau di RPH ini ketemu sapi yang enak bisa, sapi yang kita udah artinya. Kalau yang nangani yang nggak enak tadi gimana? Ya ketenangan. Jadi saya bicara pengalaman aja Pak, bukan saya berarti meninggikan saya. Ketika menghadapi sapi itu sedikit aja saya nggak pernah emosi. Sapi mau nggak bisa masuk nggak apa-apa, tetap saya mau motong, tapi tetap saya nggak ada etika sedikit pun saya mau membunuh. Itu ketenangan itu ketahuan. Sapi seberingas apa saya nggak pernah. Kalau kita menghindar wajar, kita menghindar. Tapi ketenangan itu, penyelesaian itu saya bisa nanganin dengan ketenangan itu. Karena sapi itu punya respon ketika kita jahat, dia ada timbalnya. Tapi kalau sapi setiap mau dikalahin panik aja saya pegang aluannya, dia nurut. Ini sapi yang rata-rata dia nggak benar. Kita pegang nurut. Tapi kita memang udah kita transfer keyakinan kita pas kita ajak ngobrol bahasanya gitu. Saya suka sama kamu, cuman sapinya nggak ngomong, nggak suka, dia nggak tahu. Tapi ketenangan itu ketika saya pegang itu,
sahabat yang lain megang kakinya apa-apa itu tenang, dia bisa. Tapi kalau kitanya takut, jadi semuanya takut, suasana jadi kacau semua. Jadi terutama yang kerja itu ya nggak ada dasar kita tenang ya, tapi harus ada dasar ilmu juga. Ketenangan kita tetap siaga, tetap karena agresifnya sapi tendang dan sebagainya. Ini sahabat semua ini udah pernah ketendang semua. Iya. Nggak Abdul udah ketendang nanti baca. Itu kalau itu apa namanya cara memegang tadi kepalanya itu gimana? Gimana yang biasanya supaya dia tuh jinak? Oh iya, kayaknya Bisa tuh di mana? ntar ketahuannya di yang aja di lapangan. Nah, karena kalau sapi ada sapi Australia itu dia nggak diikat BX beranak cross tuh sistemnya, dia nggak diikat. Tapi biar dia banyak brutal, kalau ada temennya dia nggak ada, sapi itu yang mau menghajar kan itu nggak ada. Tapi tetap kita nggak boleh juga melapangkan untuk kita berani, tetap harus siaga. Nah, kalau sapi yang galak, saya pelindungan saya nggak berani saya berhadapan langsung, minimal ada alat karung apa kayak untuk melindungi, saya minimal bisa. Kalau enggak ya kayu. Tapi kalau kerbau enggak, kerbau itu karakternya dia enggak. Kalau kita berdiri, yang ketemu brutal kita terus dihajar terus. Kalau mau kita belum dihajar kita jatuh. Udah, dia nggak mau nginjek kita, dia kebun. Kalau kita pala kita nongol lagi dihajar lagi. Jadi kalau dia nggak mau kita pura-pura pingsan. Ya, udah gitu aja. Ntar temen yang lain ngasih kabar, aman nggak apa. Itu jangan dari praktek. Jadi kalau mau jatuh di area ntar ngadepin masalah apa ya dijatuh aja diem. Aman nanti jatuh Aman. Nggak ada saat itu kita jatuh iseng aja kamu, itu enggak. Dia ada kita kaki tetap melangkah. Enggak dia diinjek kita. Masih sopan dia. Iya. Pokoknya dia jalan kayak apa enggak sapi itu berapa kali saya ngadepin enggak. Beda ya. Dia tetap melangkah. Itu aja Pak. Kalau sapi itu lepas ngamuk itu misalkan di masjid ya ditambahkan lepas dia ngamuk. Itu cara menanganinya gimana? Nah ini kan masalahnya ketemunya kan masa. Iya. Semua orang jerit sono, semua orang ambil keputusan. Sono bisa. Tapi kan kalau dulu pernah saya mapram di kantor gubernur, saya sama beliau Pak T. Itu saat itu ya. Waktu itu kalau saya waktu megang itu saya minta 1 juta aja dibayar. Sapi kena. Nah pram waktu itu udah saya bilangin Mas Pram, tim kami juga, jangan dihadapin, beneran dia dihadap bisa nggak satu luka, dihajar sininya langsung. Ya tidak, tapi hari itu juga langsung sembuh. Nah sapi itu udah saya lemparin tali kena saya, dan tali itu langsung saya puterin di kayu. Jadi nggak berlawanan saya sama sapi, dia berlawanan dengan kayu. Nah tapi itu juga tenang, ya artinya tenaga profesional lah. Kalau belum ngadepin kayak gitu, ya minimal kalau mungkin sahabat Juleha ini semua kalau di sini tahu karakternya atau ngalahin sapi atau gimana, karena ini benturannya Juleha ini kan paket, enggak kita tinggal motong sapi sudah ready semua enggak kita iya kan? Ntar ini sapi ini Pak, ini saya minta tolong sapi ini dibentukkan dengan teknis apa yang diceritakan di kemarin itu kan sapi besar. Ini kalau ketemu sapi kupang, sapinya itu lincah, dia lompat kiri, lompat kanan, asik bener. Terus tanduknya agresif. Tapi kalau kita lawan dengan keras, dia semakin jadi. Minimal kita melawannya ya dengan trik aja, ketenangan apa. Tapi kalau kita pas waktu event rame kemarin, besok udah rame ini, hari ini bisa jadi 3 ya. 3 aja. 3. Haji Suryansa udah polling sih nggak ada yang ngantar sapinya. Hanya nggak ada ngantar? Ya bisa jadi diantar, mungkin beliau langsung yang ngantar. Saya disuruhnya kan tadi karena disuruhnya ngantar. Pak saya minta tolong nganterin sapi ke RPH. Padahal seandainya ini sampai langsung bisa. Iya. Tapi kan satu paket akhirnya saya ngantar. Ngantar. Sedikit menambahkan dari apa yang bisa sampaikan Pak saya tadi malam. Jadi
hanya saran saja nanti di beberapa tempat masjid dan tempat-tempat peribadatan yang lainnya pada saat penyembelihan hewan kurban itu sering terjadi tiap teman-teman panitia itu pengen ngambil peranan. Ini yang susah, yang kultur masyarakat kita ini. Jadi hendaknya nanti itu disusun siapa yang mau koordinirnya, karena itu akan berpengaruh pada itu tadi permasalahan kejinakan, ketenangan. Saya itu kalau kita tenang, kalau yang terkait dengan kebrutalan sapi itu ya, pengalaman saya memang benar seperti itu. Artinya makin kita garam, dia garam juga, artinya makin ada kecenderungan dia disakiti itu naluri kebinatangan itu makin keluar. Artinya dia tuh pendendam. Ya, jadi perlu ada perlakuan yang halus lah, dan juga ada yang mengkoordinir. Kalaupun dia nggak mau, mungkin ditanya dulu. Dan yang lebih penting ini ditenangin kawan-kawan ini. Kita yang tenang kan kawan-kawan ini yang pada ngamuk ini, sana kemarin ini yang bikin ribut dan lain panik. Akhirnya sapi yang tadinya dalam setengah jam itu bisa digunakan, mungkin akan bertambah panjang waktunya. Mohon jinak sudah. Kemudian teman yang sama, ayo cepat ubur-ubur gitu masyarakat itu jadi nanti ya mungkin melalui DPW disarankan seperti apa narasinya nanti hanya menambahkan aja. Karena kenapa ya seperti itu? Ini yang sering terjadi setiap tahun. Bahkan video viral itu tiap tahun itu updating. Viralnya bukan viral ini mohon maaf ya. Viralnya viral yang aneh-aneh gitu kan. Jadi yang nonton ini nggak masalah ketawa TV. Jadi cuma yang lakoninya ini yang kena korbannya ini kan yang sangat disayangkan ini. Kadang kan mungkin asumsi kita sapi yang garam yang brutal itu berarti yang berkorban itu mungkin nggak ikhlas gitu ya. Padahal mungkin perlakuannya stres. Ya itu banyak versi. Tapi kalau secara keteknisan yang kita pengalaman dan pelajari itu kayak itu sugesti aja seperti itu, sugesti. Tetapi intinya dia makhluk hidup, kita Allah, kita juga makhluk hidup. Tentunya sesama makhluk hidup ada chemistry lah yang harus dibangun. Poinnya di situ aja Pak. Jadi kenaluan dan keyakinan kita serta perilaku kita terhadap binatang itu tadi. Terlebih ini kan mau kurban, itu ada kaidah-kaidah lain yang perlu kita pakai. Ini kalau sapi Australia lagi nih ya, ini kan di kandang. Ini ada satu aja plastik kayak contoh ini plastik ini. Dia jatuh di sini. Ini segitu sapi nggak ada yang mau dekat, karena dia kena sinar, dia mantul. Ada sih sapi, mungkin dia jatuh. Kenapa ya? Ya itu kan dia kan insting aja melihat benda yang aneh, beda dengan rumput. Itu dia, apalagi yang modelnya dia gantung begini. Dia akan Ini sapi minggir. Ada plastik hitam apa dilihatnya mantul. Ada lagi yang nggak suka warna merah. Oh iya. Tapi sekarang suka. Apalagi Sukarno lah. Iya.